Ya pemirsa, suasana Jakarta Utara siang hari kembali dihebohkan dengan kemunculan busa putih di aliran Kali Kamal Muara. Ini bukanlah yang pertama, diduga akibat pencemaran limbah yang belum tertangani tuntas. Pemerintah diminta tak hanya menyedot busa namun juga mengatasi sumber masalahnya. Berikut informasinya untuk Anda simak. Inilah pemandangan hamparan busa putih yang menutupi aliran Kali Kamal Muara. Busa diduga berasal dari pintu air yang melakukan penyedotan dan pembuangan air limbah. Warga mengaku peristiwa ini sudah berulang kali terjadi. Di balik busa yang terlihat sepele, terpendam cerita panjang tentang sungai kita yang semakin tercemar. Limbah rumah tangga dan industri diduga menyumbang penyebab utama. Tetapi penanganan yang parsial membuat masalah tak pernah usai. Busanya ya dibilangin tiap pagi sih, cuman jarang juga kalau waktunya pasang baru ada busanya dari pompa dia. Pompa itu naik. Ya terganggu lah Pak. Terganggunya kenapa Pak? Terganggunya ya namanya kita udara di sini kan cuaca begini, kalau kena hidung kan nggak enak rasanya. Ya saya rasa mah Pak itu campur sih air pasang sama berikut limbah. Warga hanya bisa berharap pemerintah tak sekadar menyedot air, tapi juga menyedot sumber masalahnya. Sebab ketika kali tak lagi mengalir jernih, yang tercemar bukan hanya airnya, tapi juga harapan warga kota. Dari Jakarta Utara, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Kita ke Kali Kamal Muara di Penjaringan Jakarta Utara. Sudah rekan Yolanda Caniago di sana. Yolanda, bagaimana situasi di sana? Apakah busa masih terlihat? Silakan. Ya baik, selamat siang Fatimah dan juga pemirsa. Saya saat ini sedang berada langsung di Kali Kamal Muara, di mana beberapa hari ini sempat terjadi keluhan begitu adanya busa yang memenuhi Kali Kamal Muara sendiri. Ini jika dapat ditunjukkan oleh juru kamera saya Dimas secara langsung, ini bagaimana busa tersebut ada di Kali Kamal Muara. Busa-busa ini disebabkan oleh adanya kinerja mesin pengelola air begitu, sehingga menyebabkan busa-busa ini timbul. Namun banyak sekali keluhan warga yang mengatakan bahwa terkadang adanya busa ini yang tertiup angin begitu menimbulkan busa-busa ini menyebabkan berterbaran ke jalan sehingga mengganggu pengguna jalan. Dan saat ini saya sedang bersama subkelompok Dinas Lingkungan Hidup yang baru saja melakukan peninjauan di Kali Kamal Muara sendiri. Dan saat ini juga dapat Anda lihat langsung bagaimana ini pompa baru saja bekerja dan benar-benar menghasilkan busa. Dan saat ini saya akan mengajak Anda berbicara dengan ketua subkelompok yang baru saja melakukan peninjauan secara langsung ke Kali Kamal Muara. Halo, selamat siang Pak Tiana. Selamat siang Mbak. Pak Tiana, izin ini baru saja melakukan tinjauan. Bagaimana sejauh ini hasilnya Pak? Iya, tadi kita dengan tim dari Dinas Lingkungan Hidup, dari instansi-instansi terkait. Jadi dari tinjauan ini sebenarnya kita udah melakukan tinjauan beberapa kali. Jadi emang busa ini timbul, itu tadi udah disampaikan Mbak dari reporter bahwa ini timbul karena turbulensi dari pompa air. Jadi pompa air ini difungsikan 1 jam sekali karena kalau nggak dibuang airnya nanti akan timbul genangan di wilayah barat. Ini kan utara ya. Nah di situ pompa air difungsikan 1 jam sekali selama 10-15 menit. Akhirnya timbul busa yang bisa dilihat seperti sekarang.
Jadi kira-kira busa ini sendiri timbul tuh kapan saja Pak? Apakah ada jam-jam tertentu busa ini timbul? Ya, busa timbul ini nanti pas pompa itu berfungsi untuk mengalirkan air dari wilayah barat dibuang ke utara, yaitu kan ini perbatasan dengan laut. Jadi untuk jangan sampai ada banjir di barat seperti itu. Nah, nanti ada busanya timbul. Nah, kami dari tim Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait kita sudah berkoordinasi untuk melakukan penanganan busa ini, yaitu dengan pemadam kebakaran, dengan kami sendiri UPS Badan Air, itu untuk pemasangan kubus apung untuk pembatasan agar busa itu tidak kemana-mana. Setelah itu nanti busa dihilangkan seperti itu. Ini kan tadi sempat dikatakan bahwasanya busa ini terjadi akibat turbulensi pompa mesin. Ini apa Pak yang menyebabkan pompa tersebut menyebabkan busa? Ya ini terus terang aja memang kondisi kualitas air kita sudah tercemar berat. Nah, seperti kalau di keran ya kan ada ini kan juga sumbernya itu dari pemukiman, dari pabrik, dari busa juga seperti itu, yang dari rumah tangga itu dikocorin, itu udah pasti timbul busa. Jadi seperti itu aja secara sederhananya. Lantas penanggulangan apa yang akan dilakukan ke depannya Pak? Mengingat ini kan busa-busa ini jika terbawa angin akan menyebabkan gangguan bagi pengendara ya Pak, yang melihat pompa ini berada di samping jalan. Ya, kita sebenarnya untuk jangka pendek ini sudah membuat SOP dalam penanganan busa ini kerjasama dengan SDA, pemadam kebakaran, dengan dinas-dinas lain. Nah, itu sedang proses untuk SOP-nya penanganan busa ini. Nah, untuk jangka menengah dan jangka panjangnya ini kita lakukan inventarisasi sumber pencemar di 13 sungai di DKI Jakarta ini. Nah, ini baru kita lakukan 5 sungai yang kita lakukan inventarisasi sumber-sumber pencemar itu. Jadi setelah kita lakukan inventarisasi sumber pencemar mana nih yang paling dominan, nah itu yang kita lakukan pembinaan. Kalau saat ini kan kita baru fokus ke Sungai Ciliwung, kita lakukan pembinaan ke skala restoran, terus pemukiman itu kita lakukan pembinaan nih. Tahun ini kita udah lakukan pembinaan, nanti mudah-mudahan ada role model yang bisa dipakai untuk pembinaan di seluruh sungai di bantaran ini, sungai di DKI Jakarta ini. Baik, Pak Tiana, terima kasih atas penjelasannya langsung kepada pemirsa TV One. Ya baik, Fatimah dan juga pemirsa, demikian penjelasan langsung dari subkelompok Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, di mana tadi juga sempat sudah diterangkan secara jelas bagaimana hasil tinjauan dan juga penanggulangan yang nantinya ke depan akan dilakukan oleh pemerintah setempat. Sementara demikian, Fatimah kembali ke studio. Baik, terima kasih Yolanda melaporkan langsung dari Penjaringan Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas Yolanda.